Oke, saya masuk ke materi untuk malam ini adalah instruksi set dan reset. Begitu ya, teman-teman ya. Setiap kali saya berganti instruksi, maka di tiap portal, mohon maaf, akan saya delete atau hapus. Sebenarnya dari langkah ini, teman-teman bisa melakukan project, save as, kemudian membuat project baru. Ya, itu tetapi tolong dilakukan secara mandiri. Jadi file new project begitu ya. Nanti akan banyak variasi program yang bisa di-create atau variasi program yang bisa dibuat. Kalau saya ini dari langkah ini saya akan tekan delete sehingga saya punya program yang kosong untuk membahas setiap instruksi-instruksi baru. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Saya akan membahas set dan reset ya. Saya buka sesaat dulu untuk Q&A-nya. Sepertinya saya akan jawab langsung aja ya, karena menurut saya singkat. Pertanyaan pertama adalah izin bertanya Pak, jika semisal kita mau membuat output lebih dari yang ada di modul PLC, apakah bisa? Apakah harus menambah modul lagi? Atau mungkin semisal input dan outputnya cuma terlihat lambang atau simbol saja di HMI atau di HMI, tapi tidak harus ada bentuk fisiknya seperti push button, lampu, apakah hanya menerima 14 input dan output jika tidak menambah modul? Terima kasih jika dijawab. Ya, saya jawab. Jika keperluannya adalah membuat input output yang beneran ada input outputnya, artinya memang ada wiringnya, ada perangkat input outputnya, ada push buttonnya dan ada lampunya Pak, ya itu. Atau teman-teman ya, ini saya tidak tahu ini yang bertanya siapa. Akan saya jawab, maka harus ditambahkan slot modul input atau output ya. Pekan lalu saya sudah menjelaskan bahwa di device configuration ini kan hanya hanya input output yang terintegrasi di CPU-nya. Sementara CPU itu tadi saya jelaskan hanya 14 digital input dan 10 digital output. Jika kurang, maka bisa ditambahkan di sini hardware katalog. Ini ada slot input tambahan digital input, misalkan 8 sebuah slot digital input itu bisa berkapasitas 8, bisa 16. Contoh misalkan 8, ya saya tarik masuk ke sini Pak. Nah begini, ini tambahnya berarti ada digital input 8 buah selain yang ada di CPU-nya. Masih kurang itu Pak, saya akan tambahkan lagi digital output-nya. Ya, maka ini saya pasang lagi. Sehingga dalam PLC, dalam panel pabrik itu kalau kita buka panelnya, suatu lemari besar itu isinya PLC-nya panjang. Input output-nya banyak. Ya, sehingga perlu tambahan modul digital input dan digital output sesuai jumlahnya. Begitu jawaban saya, ya. Oke. Terus untuk keterlibatan simbol-simbol alamat yang tidak ada modulnya boleh digunakan. Ya, maksud saya begini, ini standar alamatnya. Tadi saya mengatakan bahwa ini digital input, digital output. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman ya. Saya hapus dulu. Yes. Klik tekan delete aja bisa. Di sini dijelaskan bahwa hanya sampai berapa? Hanya sampai I1.5. Kalau saya menggunakan programming I1.6 yang tidak ada hardware-nya, diperbolehkan. Tetapi itu akan menjadi seperti sifat M atau memori. Ya, artinya seperti memori internal. Boleh tetap digunakan. Demikian juga untuk outputnya. Output terakhir saya ini di key 1.1. Kalau dalam programming saya menyebutkan atau mengetikkan key 1.2 yang sebenarnya tidak ada alamatnya, diperbolehkan. Ya, itu seperti memori internal. Terus outputnya kemana Pak? Ya nggak kemana-mana karena tidak ada modulnya. Dia akan tetap on sebagai memori di dalamnya PLC. Dia tidak akan muncul tegangan karena tidak ada jalurnya. Ya, begitu jawaban saya. Kemudian pertanyaan nomor 2, izin bertanya terkait case tadi PLC sesi 1 untuk pengiriman file case, kenapa tidak ada menu untuk pengiriman file? Oke, ini dari tim kreatif nanti bisa membantu saya. Pertanyaan berikutnya dari Febriansyah, apakah power plant pembangkit menggunakan PLC Siemens? Iya, menggunakan PLC Siemens dan gabungan beberapa PLC yang lain. Ya, ada Allen Bradley, kemudian ada Foxboro dan sebagainya. Ya, jadi ada yang mempercayakan
hampir semuanya mempercayakan ke Siemens untuk tugas-tugas secara umum. Kalau tugas-tugas secara khusus dan itu grade-nya memerlukan safety yang sangat tinggi, ya biasanya menggunakan brand yang lain. Siemens pasti ada di situ, tetapi mungkin menjadi yang utama atau tidak utama. Itu jawaban saya. Ya, oke. Q&A-nya sudah habis. Saya lanjut ke instruksi set dan reset, begitu ya. Oke. Untuk instruksi set, teman-teman, bisa didapatkan di sini. Contohnya adalah masih menggunakan M ya, teman-teman ya. M begini. Untuk outputnya adalah key 0.0. Kita tahu kalau program seperti ini, teman-teman, maka key 00 itu harus, bukan harus, kondisinya adalah untuk bisa on terus-menerus, maka push button-nya harus ditekan terus-menerus. Untuk bisa sekali klik, tadi di pembahasan yang lalu, yang tadi itu menggunakan rangkaian pengunci. Rangkaian pengunci itu tercabang seperti ini. Oke, ya. Namun ada cara lain. Teman-teman bisa menggunakan coil ini. Kalau diklik sekali, ada panah di sini. Nah, kita bisa berganti instruksi set. Nah, ini yang S ya. Yang S, jangan lupa. S. Jangan set BF. Bukan, yang S saja. Sehingga sekarang coil kita ada huruf S di tengahnya. Ada huruf S di tengahnya. Kalau program saya seperti ini, maka sekali klik, key 00 saya ini akan on terus-menerus. Apapun yang saya lakukan di M0.0, baik itu on lagi, off lagi, on lagi, off lagi, tidak akan berpengaruh, key 00 akan tetap on. Ya, akan tetap on. Kita akan buktikan. Saya download. Load. Kemudian saya monitoring. Lihat ini, kondisi awalnya dia off ya. Oke, dia off. Begini. Klik kanan, modify 1. Ya, dia on, teman-teman. Kalau klik kanan modify 0, dia tetap on. Ya. Modify 1 lagi, tetap on lagi. On terus. Lihat, modify 0, modify 1, maka dia akan on terus. Jadi satu kali trigger, satu kali dia pernah logic 1, cukup bisa menghidupkan key 00 secara terus-menerus. Ya, trigger yang berikutnya tidak akan berpengaruh, tidak akan mengubah kondisi yang sudah on. Ya, terus off-nya dari mana, Pak? Ya, off-nya adalah dari saklar yang lain, teman-teman. Lihat ini, saya punya saklar yang lain atau push button yang lain beralamatkan di M0.1, di-outputkan ya, di-outputkan kemana? Ada tandingannya atau coil namanya reset di sini. Pilih yang R ya. Nah, di sini R. Terus ditujukan kemana? Ke key 0.0. Oke. Loh, kok alamatnya sama, Pak? Iya, alamatnya adalah sama. Tetapi kan ini fungsinya beda. Satu buah yang di atas ini adalah untuk konfigurasi set, kemudian yang bawah adalah konfigurasi reset. Meskipun alamatnya sama, dalam hal ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu, teman-teman, yang tidak boleh itu begini. Nah, ini nggak boleh. Key 00 dengan jenis coil yang sama. Tidak ada pembedanya, ini nggak boleh. Tetapi kalau rangkaian saya ada set dan ada resetnya, diperbolehkan. Ya, oke, saya akan download, kemudian jalankan monitoringnya. Yes, jalankan monitoringnya. Oke, begini. Lihat, klik kanan, modify 1. Nah, dia akan off, ya, dia akan off. Oke, awal teman-teman harus menganggap ini adalah off. Jika dia tidak hijau, maka dia akan off. Ya. Kemudian saya on-kan dari sini. Nah, dia akan on. On-nya ini yang dilihat jangan garisnya aja ya. Yang dilihat jangan garisnya aja, tetapi juga simbolnya. Kalau saya melakukan off begini, jalurnya off, tetapi kalau dia hijau, berarti output itu sedang on, teman-teman. Ya, sedang on. Nah, kalau sedang on, loh ini yang bawah juga on nih Pak. Berarti ini set dan reset bersamaan dong. Tidak. Ini hanya alamatnya yang on. Bukan berarti ini di set dan di reset secara bersamaan. Bukan. Kalau ini alamatnya yang on. Berarti key 00 sedang on. Begitu ya. Kemudian
untuk M0.1 klik kanan modify 1. Nah, kalau seperti ini mengaktifkan instruksi reset yang mengakibatkan key 00 off, ya maka dia akan off. Kalau diklik lagi Pak, modify 1 lagi, ya kan dia sudah terreset, pasti dia akan off terus, ya dia akan off terus sehingga pemberian trigger berikutnya untuk reset itu nggak akan ada efeknya juga, ya. Jadi hanya perlu satu buah trigger. Oke, saya rasa cukup bisa diterima untuk penjelasan instruksi set dan reset, gitu ya. Ini contoh penggunaannya, ya. Memahami instruksi penggunaan. Oke, kemudian berikutnya saya akan masuk ke apakah screen saya tidak terlihat? Oh, sudah terlihat ya harusnya ya. Ada yang confirm tidak terlihat tadi. Saya baru baca chatnya. Oke, berikutnya adalah kalau dari susunan materi ya teman-teman ya. Setelah set dan reset ini tadi yang saya jelaskan begitu ya. Yang intinya saya jelaskan sudah. Berikutnya adalah pemakaian timer ya teman-teman ya, timer. Oke, saya akan masuk ke timer. Kalau ada pertanyaan untuk pemahaman instruksi set reset yang ditujukan ke saya, boleh isi sebanyak-banyaknya di Q&A ya. Saya akan jawab. Silakan. Kita santai tetapi serius dan tertib begitu ya. Oke. Berikutnya kan ini saya berganti instruksi ya teman-teman ya. Sehingga saya hapus ya. Saya hapus begitu. Berikutnya adalah instruksi timer ya. Instruksi timer ini adalah pewaktu. Ya, pewaktu. Jadi yang akan dibahas adalah timer dan counter. Tapi timernya dulu nih ya. Timer itu pewaktu, kalau counter penghitung. Bedakan antara pewaktu dengan penghitung. Begitu ya. Kalau timer misalnya timer 5 detik, berarti kita akan mempunyai waktu 1 2 3 4 5. Di detik kelima akan ada lampu yang on, misalkan begitu. Itu berarti disebut pewaktu. Ya. Namun kalau counter itu adalah penghitung. Itu adalah bersumber dari sensor, misalkan sensor yang mendeteksi barangnya lewat, lewat 1, lewat lagi 2, lewat lagi 3, misalkan yang disensing ini adalah kardus atau kotak nih, gitu ya. Maka kotak ini pada saat melintas di depannya sensor, sensornya aktif memberikan satu buah hitungan ke PLC, dianggap satu buah hitungan. Hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, ini disebut counter nih, ya. Jadi bedakan antara pewaktu dan penghitung. Ya. Yang sedang saya bahas sekarang adalah timer. Untuk instruksi timer di Siemens itu adalah bisa teman-teman dapatkan pada grup timer operation dibuka. Ada 4 buah atau 4 jenis timer di situ. Saya akan membahas 2 saja, yang timer on dan timer off. Ya. Misalnya nih timer on. Klik, tarik, lepaskan di titik hijau. Akan muncul properties window untuk timer, bahwa timer ini adalah timer IEC ya. Timer IEC. Timer IEC ini adalah timer International Electro Commission, yaitu sebuah timer yang standar yang digunakan oleh semua PLC ya. Jadi perlu diketahui ada 2 jenis timer. Timer yang IEC dan ada timer yang tidak IEC, teman-teman ya. Nanti saya akan bahas bedanya. Kalau timer IEC itu mempunyai data waktu. Kalau timer non IEC atau tidak IEC itu dia tidak mempunyai data waktu, teman-teman. Ya, maksudnya gimana sih, Pak? Saya akan perjelas seperti ini. Pada pilihan ini saya akan klik OK dulu. Saya akan menjelaskan cara mengisinya dulu. Di sini ada beberapa kaki in, kaki PT, kaki key, dan kaki ET. Ya, bagaimana nih Pak caranya? Begini, kasih normally open dari suatu M maksud saya menggunakan M ya. Tolong diartikan M ini adalah sebagai penggunaan I dalam realnya. Karena kita tidak menggunakan PLC yang asli, tidak menggunakan PLC yang beneran, yang real, maka saya arahkan ke M. Begitu ya. Misalnya nih M 0.5. Loh, apa itu Pak M 0.5?
adalah suatu memori. Apakah harus M0.5, Pak? Tidak harus. Ini adalah lanjutan dari memori-memori yang tadi sudah saya pakai. Tadi kan ada M00, teman-teman ya, M0.0, M0.1, M0.2, M0.3, sampai dengan M0.7. Kalau setelah M0.7, kita bisa lanjut ke M1.0. Konsepnya adalah sebuah byte. Pekan lalu saya sudah menjelaskan, silakan disimak kembali untuk recording atau rekaman video dari Zoom-nya. Ya. Nah, saya pakai M0.5. PT ini apa? PT ini adalah preset timer. Ya, preset timer itu adalah set waktu timernya, bisa diketik T pagar 5S. Apa ini Pak artinya? Memang sintaks atau format penulisan timer di Siemens itu adalah T pagar diikuti dengan lamanya waktu yang kita akan gunakan. Ya, contoh dalam hal ini adalah 5 detik. Ya, 5 detik. Nah, kemudian ada kaki key ini. Key ini adalah output. Outputnya saya akan beri output adalah ke key 0.0 begitu ya. Seperti ini misalnya. Kemudian untuk kaki ET adalah kaki yang menyimpan data timer. Pada contoh ini saya tidak menggunakan dulu, tidak diisi, tidak apa-apa. Ya, tidak diisi, tidak apa-apa. Saya klik download, lihat, load. Saya lakukan monitoring. Oke. Begini, awalnya off. Ya, awalnya off. Kemudian yang perlu diketahui, timer ini akan menjalankan waktunya selama input in-nya ada. Kalau input in-nya tidak ada, dia akan berhenti. Contoh, klik kanan, modify 1. Nah, dia akan berjalan waktunya 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5, on. Nah, on-nya 5 detik on ini, output key 0.0 yang on ini sangat bergantung pada on-nya input. Kalau inputnya off, lihat ini, inputnya off, maka outputnya juga off. Jadi jangan dikira klik trigger, menunggu 5 detik, kemudian on terus. Bukan. Ya. Jadi ini harus on, modify 1, dia menghitung dulu, 5 detik, kemudian on. Nah, on-nya di sini juga sesaat sebenarnya, tergantung inputnya teman-teman. Kalau ini saya matikan, maka outputnya juga ikut mati. Begitu. Ya. Dan menghitungnya timer ini sangat bergantung pada input. Contohnya begini, klik kanan modify 1, serta saya matikan langsung sebelum waktunya habis. Nah, dia tidak jadi melanjutkan hitungan kelima. Tidak jadi melanjutkan ke waktu kelima. Dia akan terreset, teman-teman. Ya, ini perlu dipahami agar tidak dinilai bahwa inputnya hanya trigger, oh itu trigger on terus tuh. Tidak. Ya, ini inputnya perlu on terus-menerus. Ya. Oke, ini sifat dari timer on delay. On delay itu berarti timer yang menunda waktu on. Menunda waktu on berarti running timer dulu, baru ada kondisi on. Lihat, ini kalau saya klik on, nah outputnya ini kan belum on, berarti kan ini outputnya ditunda dulu. Ditunda 5 detik, setelah 5 detik baru ada output. Ya, atau dijelaskan pada timing diagram pada slide saya adalah seperti ini. Untuk timer on, jika kita menggunakan atau memberikan in, ini logiknya adalah high, ya. 1 kali trigger di sini, maka timer akan on, running, ya. Kemudian jika inputnya off, ini di garis yang lurus ke bawah, yang saya tandai ini, ternyata dia akan off saat inputnya juga off. Jadi tidak bergantung pada waktu timernya. Begitu. Dan dicontohkan juga ini, input yang singkat, ternyata timernya itu nggak jadi menghitung ini. Tidak jadi menghitung. Dia langsung off. Ya, dia langsung off. Begitu. Dan juga dicontohkan waktu yang lebih lama melebihi waktu timingnya, maka off-nya output timer itu sangat bergantung pada input. Nah, membaca timing diagramnya begitu. Ya. Ini ada yang betah untuk membaca timing ini, ada yang tidak betah nih, gitu ya. Yang penting saya memahami sifatnya, begitu ya.
Ya, ini kembali ke pilihan teman-teman masing-masing. Tetapi ini menjadi penting. Sequence atau timing diagram itu penting untuk kalau perancangan gerakannya kompleks. Kapan saya meng-on-kan output itu, kapan saya meng-off-kan output itu, ya, dengan dasar sifat timernya, gitu ya. Oke, ini ya, silakan disampaikan pada Q&A, saya akan menjawabnya. Saya akan lanjut dulu untuk penggunaan timer of delay. Untuk timer of delay, ya. Oh ya, ada yang lupa. Ini dulu. Salah satu keistimewaan menggunakan timernya Siemens, kita bisa mengetikkan dalam bentuk seperti ini, teman-teman. 1H, 2M besar, 30S, 300ms. Kira-kira sudah bisa diartikan ya. Berarti saya bisa mempunyai timer dengan hitungan 1 hour, 2 minutes, ya, 30 detik, 30 mili detik. Jadi saya bisa punya timer 1 jam, 2 menit, 30 detik, 300 mili. Mili bisa, Pak? Bisa. Ya. Mili bisa. Mau pakai timer begini? 150 mili? Bisa, Mas. Ya. Begini. Ya. Tinggal saya nggak akan membuktikan 1 jam, nanti waktunya habis nggak jadi webinar ini, gitu ya. Begitu. Nah, jadi yang singkat-singkat aja, gitu ya. Oke, ini tidak dipunyai oleh PLC-PLC yang lain, ya. Ada beberapa yang mempunyai format seperti ini, tetapi tidak semuanya, ya. Jadi kita bisa mengetikkan 1H, 4M, 50S, 455ms, misalkan ini bisa, ya. Loh, ini kok sampai jam aja, Pak? Kalau pingin ganti hari gimana? Kalau untuk pembahasan ganti hari, ganti hari, kemudian bulan, tanggal, itu kita akan masuk pembahasan RTC atau real time clock. Ya, itu tidak ada di PLC Basic, adanya di PLC Advance. Ya, jadi tetap fokus. Kalau tertarik dan bergabung di Creative Station untuk menjadi pesertanya, silakan memanfaatkan untuk mengambil course di pelatihan-pelatihan berikutnya. Ya, oke. Berikutnya saya akan delete, akan membahas timer off, ya. Timer off begini. Off delay. Untuk off delay isiannya sama, teman-teman. Saya akan memperlakukan sama. Oh iya. Sebenarnya cara gampangnya begini, ini saya Ctrl Z ya. Nah, kembali ke timer on delay dulu. Timer on ini kalau kita klik sekali terus ada panahnya, kita bisa mengubah sifatnya. Saya lupa, mohon maaf ya. Jadi kita tidak perlu mengubah ini, kita delete dulu kemudian kita bikin lagi, nggak perlu. Ini bisa ada sifatnya nih. Ganti aja pakai T off. T off itu berarti off delay ya. Kalau off delay itu menunda waktu off-nya ya. Kalau menunda waktu off-nya berarti keadaan awalnya dia sudah on, teman-teman. Lihat ini. Ini saya download dulu ya. Saya download dulu. Maaf, ini nggak bisa kita amati nih kalau 150 mili. Paling tidak 6 lah ya, 6 detik. Download. Yes. Iya. Kemudian monitoring, lihat kondisi awal off, teman-teman. M5, oke. Sebentar. Sebentar. Bentar, biarkan ini tadi kondisinya sudah on duluan karena program sebelumnya ya. Nah, kondisi awalnya harusnya seperti ini. Semuanya off ya. Semuanya off. Kemudian jika saya memberikan input, klik kanan modify 1. Nah, outputnya itu kondisi awalnya on, teman-teman. Tetapi timernya belum menghitung. Timernya belum jalan. Ya. Outputnya sudah on, timernya belum jalan. Namanya saja off delay timer, berarti timer yang menunda waktu off. Berarti kan jalan waktu dulu, kemudian off. Dengan keadaan awal on. Ya, ini. Loh, terus gimana ini menghitungnya? Menghitungnya jika terjadi falling edge. Ya, falling edge itu peralihan dari off ke on. Ya, dari on ke off. Ya, ini kan sudah on ya, teman-teman ya. Kalau klik kanan modify 0 berarti dia akan negative edge. Nah, dia akan
mulai bergerak timernya, nah kemudian dia akan off ya. Jadi perlu diketahui sebentar dalam atau pada sebuah push button ya, itu kita akan mengenal ini logic 0, ini logic 1 begitu ya. Misalkan saya punya push button nih teman-teman ya. Push button itu kalau tidak ditekan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini saklar terbuka nih ya, gini. Terus pada saat saklar tertutup, dia kan bentuknya begini ya. Nah, pada saat push button itu ditekan, dia itu siklusnya begini, on. Nah, on ya. Ditekan lama, kemudian off. Begini ya. Ada dua kondisi yang disebut rising edge dan falling edge. Rising edge itu adalah di sini, yaitu peralihan dari off ke on atau pada saat ditekan. Ya, pada saat ditekan disebut rising edge. Ya. Kemudian pada saat dilepas juga terjadi falling, ini peralihan dari on ke off disebut falling. Jadi sebenarnya kita bisa menyalakan lampu itu saat ditekan atau saat dilepas. On press atau on release. Ya. Sementara ini teman-teman mungkin pahamnya adalah hanya mengolah logik ini nih yang saya tandai ya. Hanya mengolah logik saya tandai dengan hijau. Ini, apakah dia 0 ataukah dia 1? Ini. Dalam pemrograman PLC itu ada 4 kondisi. Kita akan mengolah 0 iya, mengolah satunya juga iya, mengolah ini. Nah, sisi bangkit atau rising edge, kemudian sisi falling atau sisi turun. Jadi 4 kondisi. Nah, timer tadi ceritanya ini, dia ini pada saat rising, ini dari keadaan off ke on, begini, dia tidak menghitung teman-teman. Dia tidak menghitung. Dia tidak jalan timernya. Dia memanfaatkan fallingnya. Falling itu keadaan perubahan dari on ke off. Lihat, ini saya off kan. Nah, baru dia akan menghitung. Dia memanfaatkan logic yang ini. Keadaan yang ini. Nah, ya, gitu. Mohon maaf kalau coret-coretannya jelek ini ya, karena pakai mouse saja tidak menggunakan stylus atau trackball begitu ya. Oke. Oke, begitu ya. Jadi sebagai wawasan tambahan bahwa untuk mengolah suatu push button itu yang diambil tidak hanya apakah dia ditekan ataukah dia dilepas. Tidak hanya itu teman-teman. Tetapi apakah dia baru saja ditekan ataukah apakah dia baru saja dilepas. Itu juga diolah dalam pemrograman PLC. Ya. Oke. Ini ya. Klik kanan modify 1 on tapi belum off, menunggu ini, menunggu dulu 6 detik kemudian dia akan on. Kemudian dia akan off.